hidup yang baru, tiada derita lagi. Di ujung hidup ini ada akhirnya. Semua yang berdosa akan lenyap dan berganti dengan tangisan. Kesukaan pun hilang karena hukuman kekal. Saudaraku yang percaya, tetapkan imanmu walau dalam pencobaan. Saudaraku yang percaya, kuatkan hatimu walau dalam badai dunia.
Selamat pagi jemaat. Shalom. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Ibu Margaret Octosea Randongkir SSI. Dan kita akan mengawali dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 18, bait 1 dan bait yang kedua. Dengan penuh kasih jemaat dimohon berdiri. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat.
Jemaat Tuhan, mari kita berbakti kepada Allah kita. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudari dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan dengan penuh sukacita kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian rohani 119. Kita puji Tuhan dari nyanyian rohani 119 bait pertama dan baitnya yang kedua. Jemaat memuji Tuhannya. Jemaat Tuhan, kita akan merendahkan diri dan mengaku dosa. Jemaat menyiapkan nyanyian Mazmur 25. Nyanyian Mazmur 25 baitnya yang ketiga. Sesudah kita merendahkan diri dan mengaku dosa, kita akan menyanyi dari nyanyian Mazmur 25 baitnya yang ketiga. Sesudah kita merendahkan diri dan mengaku dosa, kita akan mendengarkan berita anugerah. Jemaat menyiapkan nyanyian rohani 138 baitnya yang ketiga. Nyanyian rohani 138 baitnya yang ketiga. Berturut-turut jemaat Tuhan menyiapkan nyanyian Mazmur 25 baitnya yang ketiga, nyanyian Mazmur 25 baitnya yang ketiga, dan nyanyian rohani 138 baitnya yang ketiga. Jemaat Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya dan Dia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Mari jemaat Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami telah berdosa kepadamu. Sayangilah kami ya Tuhan, serta ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Tinggallah bersama-sama dengan kami ya Tuhan Yesus, agar kami bertobat dengan sungguh-sungguh dan hidup di dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Kita puji Tuhan dari nyanyian Mazmur 25 baitnya yang ketiga. Tuhan ingatlah kiranya.
pemberitaan keampunan. Kami hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada mereka yang mengaku dosanya sungguh-sungguh keampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan dari nyanyian rohani 138 baitnya yang ketiga. Ya Tuhan Yesus saya. Kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung atau tiruan apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau berbakti kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintahku. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan tidak akan memandang tak bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dengan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umur di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Dan hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu manusia, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu manusia. Demikian hukum-hukum Tuhan yang telah saya baca untuk kita dengar bersama. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan hukum-hukum Tuhan ini. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan pembacaan firman Tuhan terangkat dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Filipi pasal 4 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-9 dari Perjanjian Baru. Kitab Filipi pasal 4 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-9. Mari jemaat Tuhan kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang kekal kudus, Bapa yang memberikan kebenaran firman untuk menuntun kami,
Oleh sebab itu kami berdoa dan minta di hadapan kekudusan-Mu ya Allah yang hidup. Biarlah Engkau memberkati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar hati, pendengaran dan seluruh hidup kami tertuju untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan juga hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi umat-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Pada pagi hari ini dengan penuh sukacita, kami semua telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 4 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-9. Nasihat-nasihat terakhir. Eudio kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kehendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan lalu melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan puji Tuhan dari nyanyian Mazmur 105. Nyanyian Mazmur 105, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Nyanyian Mazmur 105, bait pertama dan baitnya yang kedua. Dan kita ingat pesan dari firman Tuhan, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ucap syukur dan puji hua. Segera
Kita akan bersatu di dalam doa persembahan, dan mari jemaat Tuhan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mensyukuri segala perbuatan-perbuatan-Mu, karena Tuhan Yesus terlalu baik di dalam menjaga, membimbing, dan selalu ada bersama dengan kami. Oleh sebab itu di pagi hari ini kami memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Biarlah Yesus, Engkau sendiri memberkati dan menguduskan pemberian kami ini Tuhan, agar senantiasa digunakan dengan benar Tuhan, demi kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Kami terus berdoa buat hamba-Mu, Bapak Bendahara Jemaat GKI Rehoboth Vandoy, yang berada di RSUD Biak Tuhan, di dalam proses pengobatan dan pemulihan Tuhan. Kuatkan iman dari hamba-Mu, istri, keluarganya, agar senantiasa percaya, sabar, dan mampu melewati semua perkara-perkara Tuhan ini. Berkati dokter, suster, mantri, agar senantiasa mereka melayani dengan penuh sukacita sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami juga persembahkan sebagai persembahan yang hidup, dan juga umat-Mu yang mengikuti ibadah melalui siaran di pagi hari ini. Dengan pemberian mereka di rumah masing-masing, Tuhan juga memberkati dan menguduskannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus sebagai pendiri dari jemaat Filipi. Dan kalau kita ikuti dari awal pembacaan kita dari ayat-ayat sebelumnya, ini merupakan surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dalam surat kirimannya kepada jemaat di Filipi, surat ini ditujukan secara khusus kepada rekan-rekan sekerjanya. Paulus sebagai seorang rasul, ia sangat bijaksana. Walaupun ia tidak bersama-sama dengan rekan-rekan sekerjanya, ia berada di penjara, tetapi ia tetap memikirkan pekerjaan pelayanan Tuhan. Bukan berarti ada di penjara, bukan berarti ada di dalam pergumulan dan penderitaan. Ia melupakan pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada dirinya secara pribadi. Ia tetap memikirkan pekerjaan Tuhan ini. Karena bagi Paulus, Kristus adalah segala-galanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam suratnya ia menyampaikan kepada rekan-rekan sekerjanya, ia menasihati mereka. Dalam pembacaan kita di pagi hari ini tidak dijelaskan, tidak tertera di dalam pembacaan kita tentang pergumulan atau persoalan yang dihadapi oleh rekan-rekan sekerjanya. Tetapi dalam ayatnya yang kedua dikatakan, Eudia, Unasihati dan Sintike
kunasihati. Ada apa? Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada persoalan yang terjadi. Oleh sebab itu, Paulus menasihati rekan-rekan sekerjanya supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Memang tidak mudah. Karakter dan latar belakang dari setiap pribadi tidak mudah kita padukan, kita satukan. Tetapi di dalam perbedaan ini memperkaya. Oleh sebab itu Rasul Paulus menasihati supaya Eudia dan Sintike sehati sepikir di dalam Tuhan. Ia memohon, ia menasihati dan ia meminta supaya sepikir sehati di dalam Tuhan. Hanya itu saja. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya Dia saja yang mampu mempersatukan dan mengembalikan. Tidak ada seorang pun yang mampu karena perbedaan. Tetapi Rasul Paulus menasihati di dalam memberikan pemahaman supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Tetapi juga dia menyampaikan dan dia meminta kepada Sunsugos, temanku yang setia, karena dia tidak bersama-sama dengan mereka. Tetapi yang bersama-sama dengan mereka adalah Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Ia meminta supaya Sunsugos yang dekat menasihati mereka, supaya mereka kembali dalam Tuhan. Mereka seia, sehati, seperasaan, sepenanggungan di dalam Kristus Yesus. Sunsugos diminta, dipercayakan oleh Rasul Paulus. Jadi Sunsugos ini bukan ke sana untuk membakar ya. Dia tidak menyampaikan bahwa Sintike boleh. Tidak demikian. Dia tidak menyudutkan salah satu. Tetapi di sini diminta oleh Rasul Paulus kepada Sunsugos, dengan pertolongan Tuhan, temanku yang setia, kita sama-sama telah berjuang, kita sama-sama ada di dalam pemberitaan Injil, kita sama-sama memperjuangkan dan melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan, kawan-kawanku sekerja. Ia menyampaikan juga Clemens, nama-nama kita tercantum di dalam kitab kehidupan. Kita bisa bandingkan dengan kitab Wahyu pasal 20 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-15. Nama-nama yang tercantum di dalam kitab kehidupan. Bisa jemaat Tuhan bandingkan di situ. Rasul Paulus menyampaikan ini kepada Sunsugos dan juga menyebutkan nama-nama mereka. Rasul Paulus berpikir ke depan. Rasul Paulus tidak melihat ke belakang, tetapi dia berpikir ke depan di masa yang akan datang, di mana masa penghakiman, Kristus akan datang kembali sebagai Raja dan Hakim. Nama-nama kita telah tercantum, nama-nama kita telah tertera di dalam buku kehidupan. Oleh sebab itu, mari kita kembali bersama. Mari kita kembali bersatu. Kita adalah rekan-rekan sekerja. Kita sama-sama telah bekerja di dalam pemberitaan Injil. Mari kita kembali di dalam kebersamaan, di dalam Kristus Tuhan. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dua kali Rasul Paulus menekankan di dalam surat penggembalaannya, di dalam surat kirimannya kepada jemaat di Filipi, secara khusus kepada rekan-rekan sekerjanya. Dia mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Artinya dia mau menyampaikan kepada rekan-rekan sekerjanya, mari kita kembali. Kita sehati, sepikir, seperasaan, sepenanggungan bersama-sama di dalam Tuhan. Maka kita akan bersama bersukacita di dalam Tuhan. Dan sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Hati yang gembira adalah obat. Itu kata-kata dari kebenaran firman Tuhan.
Hingga Rasul Paulus menekankan dan menyampaikan kepada rekan-rekannya untuk bersama-sama di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Dan ia mengingatkan mereka, nama-nama kita telah tercantum di dalam kitab kehidupan. Ia mengajak rekan-rekan sekerjanya untuk menatap, melihat ke depan. Kita semua melihat ke depan. Kita semua sedang menantikan dan menyongsong kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Oleh sebab itu, mari kita tinggalkan semuanya, kembali bersatu di dalam Tuhan, dan kita senantiasa bersukacitalah. Rasul Paulus juga menyampaikan kepada rekan-rekan sekerjanya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, sebab Tuhan sudah dekat. Ia mau supaya mereka ini kembali bersatu. Ia mau supaya mereka bergandengan tangan. Ia mau supaya kebaikan dari mereka itu nampak, diwujud nyatakan. Tidak hanya diucapkan, tetapi Rasul Paulus mau diwujud nyatakan. Dan itu sebabnya Rasul Paulus menyampaikan, bersukacitalah di dalam Tuhan, bersandarlah kepada Dia, maka Ia akan memampukan, maka Ia akan memulihkan, maka Ia akan memberikan mereka ini sehati, sepikir, sejalan, dan sepenanggungan bersama di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus juga mengatakan, janganlah kehendaknya kamu khawatir, artinya jangan khawatir. Karena sebagai manusia, sebagai rekan-rekan sekerja, untuk mengampuni, untuk menerima adalah hal yang tidak mudah, hal yang berat. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, jangan khawatir. Tetapi keinginanmu, nyatakanlah itu semua di dalam doa permohonanmu, dan selalu ucap syukur kepada Allah yang hidup. Ini luar biasa. Rasul Paulus menyampaikan ini kepada rekan-rekan sekerjanya. Artinya bersandar kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, agar Tuhan senantiasa berkarya, agar Tuhan senantiasa memampukan mereka semua di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Sehingga Rasul Paulus menyampaikan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sakit hati, iri hati, dan lain sebagainya. Allah yang memiliki damai sejahtera Allah, yang melampaui akal pikiran manusia, yang memelihara hati dalam Kristus Yesus. Apa yang tidak mungkin, apa yang tidak bisa secara manusia, Rasul Paulus menyampaikan, ketika kita bersandar kepada Kristus, ketika kita memohon kepada Dia dan menyerahkan seluruh kepadanya, Ia akan memampukan kita. Jemaat yang terkasih, tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Ketika kita bergumul, ketika kita pasrah dengan seluruh yang terjadi di dalam kehidupan kita secara pribadi dan persekutuan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan memberikan pengertian kepada kita. Tetapi juga Tuhan akan memberikan kedewasaan di dalam iman. Dan kita terus percaya dan berharap kepadanya bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga kita akan mengerti bahwa kita melakukan ini untuk Tuhan. Maka kita juga akan dimampukan untuk mewujud nyatakan apa yang Ia ajarkan. Sehingga kita mampu melakukan apa yang Ia inginkan. Supaya kita bersama sehati, sepikir, seiring, sejalan, dan sepenanggungan. Untuk melakukan ini tidak mudah, jemaat yang terkasih. Begitu ya, Mama terkasih. Tidak mudah ya. Tetapi di dalam Tuhan kita mudah untuk melakukannya. Ini tidak mudah. Tetapi di dalam Tuhan segala sesuatu mudah. Kita mudah untuk memaafkan, tetapi tidak mudah untuk menerima dan mengampuni. Itu tidak mudah. Karena itu menyangkut dengan hati dan perasaan. Dan membutuhkan waktu. Membutuhkan bulan, membutuhkan tahun. Karena itu tidak mudah. Dan itu yang terjadi di antara
Eudia, dan Sintike. Tetapi Rasul Paulus meminta Sunsugos, rekan sekerja yang setia, supaya mereka berpikir sehati, seperasaan, sepenanggungan. Yang satu sakit kita sama-sama sakit, yang satu sedih kita sama-sama sedih. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, agar senantiasa damai sejahtera Allah melingkupi mereka semua dan melingkupi kita semua. Tidak hanya seseorang, tidak hanya sekelompok, tidak hanya sebagian yang merasakan damai sejahtera, padahal kita ini satu kelompok, kita ini satu tim, kita ini satu jemaat. Apa gunanya kita menyampaikan damai sejahtera kalau tidak orang semua memiliki damai sejahtera? Jadi kalau untuk orang Yahudi, kalau bilang shalom, dia tidak menyapa kita dengan shalom, berarti dia tidak menyukai, ada sesuatu. Jadi jangan kita bilang shalom itu shalom, tetapi kita tidak mengerti shalom, damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran kita. Dalam suasana duka, pergumulan, beban berat, tetapi kita merasakan sukacita karena Yesus ada. Maka kita mampu melewati, mampu menjalani, dan selalu mengucap syukur dengan segala hal yang terjadi dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua yang disampaikan mulai dari ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9 akan menjadi bagian dalam seluruh kehidupan kita, akan dirasakan oleh rekan-rekan sekerjanya. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa Allah mengasihi kita semua, Allah akan mencurahkan damai sejahtera-Nya kepada kita semua. Oleh sebab itu ia menginginkan mereka kembali bersatu di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini tidak dijelaskan, tidak diceritakan latar belakang dari persoalan yang dihadapi, tetapi dari dalam kitab tafsiran kitab Filipi menjelaskan persoalan yang telah saya sampaikan, di mana karakter dan perbedaan yang terjadi sehingga terjadi pertikaian di dalam pekerjaan pelayanan. Tetapi jemaat yang terkasih, persoalan di dalam pekerjaan gereja dan persekutuan itu biasa ada. Tetapi persoalan itu jangan membuat kita meninggalkan pekerjaan pelayanan Tuhan, tetapi kita percaya dengan perenungan dan waktu nasihat yang Tuhan berikan, memperbaiki kita untuk bersama, membangun komitmen bahwa kita akan bersatu di dalam Tuhan, di dalam kebersamaan, bersatu di dalam Tuhan, di dalam persekutuan yang Tuhan sudah percayakan, dan Tuhan memanggil kita untuk bersatu di dalam kebersamaan. Oleh sebab itu, jemaat yang terkasih, Rasul Paulus menasihati kita untuk selalu bersatu. Jadi kalau kita tidak bersatu itu tidak indah. Tapi kalau kita bersatu itu indah di dalam Tuhan. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran kita, Tuhan akan curahkan kepada kita, sehingga kita mengerti perkara-perkara Tuhan dan kita akan bersama di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang mempunyai firman yang hidup ini menyempurnakannya dan memberkatinya kepada kita semua di pagi hari ini. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita siapkan nyanyian rohani 77, nyanyian rohani 77, baitnya yang kedua. Jemaat Tuhan disilakan berdiri dan kita sama-sama akan mengaku iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyian rohani 77,
Baitnya yang kedua, ku percaya Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kebenaran firman di pagi hari ini sangat indah bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, Kau sendiri sempurnakan bagi kami semua, agar kami mampu untuk melakukannya. Kami tidak hanya menjadi pendengar yang setia Tuhan. Ampuni kami ya Allah yang hidup, ketika kami melakukan kejahatan bagi sesama kami, terutama kepadamu ya Allah yang hidup. Kami mohon Engkau mengampuni kami. Bapa di sorga, di pagi hari ini, hamba berdoa secara khusus bagi warga jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah minggu pagi ini Tuhan. Tetapi juga yang mengikuti di rumah masing-masing, baik yang ada di Biak, di luar kota Biak, di luar tanah Papua. Biarlah Tuhan, mereka juga Tuhan Engkau melihat dan mendengar doa-doa mereka yang mereka naikkan di hadapan kekudusan Tuhan. Ada yang mengucap syukur kepadamu ya Allah karena bertambahnya usia. Pada pagi hari ini keluarga F. Rumakeu mengucap syukur atas berkat kemurahan Tuhan di dalam keluarga. Keluarga Ibu Betty Sanadi bersyukur Tuhan terlalu baik di dalam perjalanan hidupnya. Keluarga Bapak H. Pontonuwu atas kasih dan berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Ibu A. Awom atas bertambahnya usia genap 30 tahun di dalam kehidupan istri terkasih. Kau berkati suami, berkati seluruh kehidupan keluarganya ya Tuhan Yesus. Bapa di sorga, segala ucapan syukur dari umat-Mu yang mereka naikkan karena kebahagiaan yang mereka rasakan. Tetapi juga permohonan mereka kepadamu ya Allah, menyertai keluarga-keluarga mereka, usaha kerja mereka Tuhan. Tuhan Engkau sendiri mendengar dan menjawab menurut kehendak dan kuasa-Mu. 1/10 dari Ibu Arfani memberikan 1/10 yang menjadi hak Tuhan. Tuhan berkati dan kuduskan, berkati usaha kerja dari keluarga, berkati Ibu secara pribadi ya Tuhan Yesus. Bapa di sorga, pada pagi hari ini hamba tak lupa berdoa buat Bapak Ibu Majelis yang melakukan pelayanan khusus bagi para jompo dan yang sakit berkepanjangan Tuhan. Biarlah di dalam pelayanan pemberitaan kebenaran firman-Mu terus menjadi kekuatan bagi mereka, agar senantiasa mereka percaya di dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Kuatkan mereka secara pribadi, keluarga, anak, cucu, agar senantiasa terus menopang di dalam pemulihan di dalam masa tua mereka Tuhan. Berkati Bapak Ibu Majelis yang melakukan pelayanan di pagi hari ini Tuhan. Berikan kepada kami sukacita dan damai sejahtera Allah yang berasal daripada-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang kami baca dengar di pagi hari ini
memberikan motivasi semangat, dan memberikan kepada kami pemulihan. Tuhan jamah kami semua, agar kami kembali bersatu, bergandengan tangan di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Di dalam pekerjaan ini pergumulan-pergumulan akan menjadi bagian di dalam pelayanan ini. Tetapi Tuhan kuatkan kami, karena dengan pergumulan-pergumulan itu Tuhan mengajarkan kami untuk mengucap syukur dan selalu bersandar kepada Tuhan. Dan di dalam pergumulan ini mendewasakan iman kami. Tak lupa kami berdoa buat rekan-rekan sekerja kami. Dengan pergumulan beban hidup mereka tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan Engkau hadir, Tuhan Engkau jamah hati mereka. Berkati istri, keluarga, suami, agar senantiasa mereka terus menopang suami, istri di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan ini. Anak-anak mereka Tuhan, kami taruh dalam tangan pengasihan Tuhan. Kuatkan mereka di dalam perjalanan hidup, di dalam kehidupan mereka hari lepas hari, ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, tak lupa kami berdoa buat badan pelayan unsur, PAR, PAM, PW dan PKB Tuhan. Bapa tahu segala rencana-rencana yang telah kami buat bersama. Oleh sebab itu kami mohon campur tangan Tuhan di dalam rencana-rencana kami. Dengan situasi dan keadaan yang kami hadapi bersamanya Tuhan, membuat kami khawatir Tuhan. Tuhan kuatkan BP, Tuhan kuatkan koordinator di setiap sektor, majelis pendamping bersama dengan anggota di setiap unsur, agar senantiasa kami satu hati di dalam kebersamaan Kristus Yesus. Panitia pembangunan rumah pastori, panitia raya gerejaan, panitia sidang jemaat, Tuhan sendiri telah memanggil dan mempercayakan kami di dalam pekerjaan ini. Oleh sebab itu Tuhan berikan kepada kami sukacita dan semangat, agar senantiasa tetap melakukan pekerjaan ini dengan baik dan benar menurut kehendak dan kuasa Tuhan saja. Bapa di surga, tak lupa kami berdoa buat pemain keyboard, singers, Teu dan Kostor. Kami semua yang Tuhan percayakan di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Tuhan berikan kepada kami kesehatan, kemampuan. Berkati suami istri keluarga kami. Berkati masa depan dari keluarga, cita-cita kami. Tuhan ada bersama dengan kami. Bapa di surga, tak lupa kami berdoa buat para janda, duda, anak-anak yatim piatu. Warga jemaat-Mu yang sakit di rumah dan di rumah sakit. Mari Tuhan Engkau hadir dalam seluruh kehidupan pergumulan mereka Tuhan. Anak-anak kami dalam bangku pendidikan, keluarga-keluarga kami yang meninggalkan kami karena pekerjaan, tetapi juga kami yang karena pekerjaan meninggalkan kampung halaman kami. Tuhan jaga kami semua, berkati kami semua ya Allah yang hidup. Bapa di surga, kami semua diperhadapkan dengan virus corona. Kami tidak tahu kapan wabah ini akan berakhir. Oleh sebab itu biarlah Tuhan kuatkan kami. Tak lupa kami berdoa buat warga jemaat yang dirumahkan. Tuhan, Engkau tahu kebutuhan hidup rumah tangga mereka. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau hadir, kuatkan mereka. Ajarkan kami untuk saling membantu, saling menopang Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga tak lupa berdoa buat pelayanan kami di minggu kerja yang baru. Mari Tuhan berjalan bersama dengan kami di minggu kerja yang baru. Pada pagi hari ini kami tak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami, Kabupaten Biak Numfor, para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan Engkau berikan hikmat marifat yang berasal daripada-Mu di dalam memimpin negara, di dalam memimpin kabupaten ini Tuhan. Gereja-Mu tak lupa kami berdoa, Tuhan Engkau memberkati para pemimpin di dalam gereja-Mu, mulai dari sinode, klasis, sampai di jemaat, PHM. Tuhan berkati kamu semua di dalam pekerjaan ini, agar kami bekerja menurut kehendak dan kuasa Tuhan sendiri. Bapa di surga, anak-anak kami yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan kuatkan iman mereka. Anak-anak kami yang mencari pasangan hidup, Tuhan memberikan yang terbaik dalam masa mencari pasangan hidup. Ibu-ibu yang mengandung, kami berdoa bagi mereka Tuhan. Dalam situasi dan keadaan membatasi kami, tetapi di dalam nama Yesus tidak ada yang membatasi kami. Di dalam doa kami percaya
Tuhan akan menjaga, melindungi kandungan mereka, memberkati keluarga mereka Tuhan. Bapa di surga, di pagi hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan warga jemaat GKR Rehoboth Vandoy. Tuhan jaga, lindungi, agar senantiasa di dalam memasuki minggu kerja yang baru. Kami ada di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan memuji Tuhan dari nyanyian rohani 176 bait 1, 2, dan 3. Nyanyian rohani 176 bait 1, 2, dan 3. Baitnya yang ketiga, jemaat Tuhan disilakan berdiri. Dunia dalam rawa payah. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai dan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudari sekalian. Shalom, Jauh Subah, ibadah kita telah selesai.
Baik, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian ibadah di minggu pagi ini telah kita laksanakan dengan baik. Dan kepada hamba Tuhan yang melayani Ibu Pendeta Emran Dongkir, kami sampaikan ucapan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu Pendeta, tetapi juga dalam kehidupan pribadi rumah tangganya. Selanjutnya kita mendengarkan warta jemaat tambahan sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan persembahan lewat amplop. 1. Pengucapan syukur 4 amplop sebesar Rp300.000. 2. Berpuluhan 1 amplop sebesar Rp1.000.000. Jumlah Rp1.300.000. Yang kedua, ibadah pada minggu tanggal 30 Agustus dilaksanakan sebagai berikut. 9 pagi, ibadah yang kedua jam 6 sore. Bapak Ibu Saudara, perlu kami sampaikan bahwa maupun Bapak Ibu Saudara boleh mengikuti ibadah pagi maupun ibadah sore. Selanjutnya pemberitahuan ibadah unsur informasi dari Sinode dan juga melalui PHMJ bahwa akan dilaksanakan bulan bina keluarga. Dilaksanakan bulan bina keluarga mulai pada 1 September sampai dengan 30 September atau sepanjang bulan September dilaksanakan bulan bina keluarga. Dan ini kegiatan yang sudah dilaksanakan setiap tahun, sehingga kita di jemaat juga akan melaksanakannya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya kami perlu mempertegas kembali, menekankan kembali kepada kita sekalian, agar kiranya, kami sangat mohon kiranya kita selalu menjaga protokol kesehatan. Terutama kita berdisiplin dalam menggunakan masker. Ini perlu kita jaga dan kita laksanakan demi keamanan, demi kesehatan kita sendiri, tetapi juga demi keberlangsungan ibadah-ibadah kita, terutama di dalam gedung gereja. Karena mungkin tanpa kita ketahui, kita juga akan diawasi oleh tingkat yang di atas kita, gugus tugas atau pemerintah daerah dan sebagainya. Sehingga ketika mereka mengamati kita di jemaat GKI Rehoboth tidak menggunakan masker secara disiplin, mungkin akan ada sanksi-sanksi yang diberikan kepada jemaat. Dan itu akan mempengaruhi ke depan terhadap ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Sehingga kami mohon seluruh warga jemaat tanpa terkecuali, tua muda, orang tua, orang dewasa, semuanya wajib menggunakan masker. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kehadiran kita pada ibadah pagi ini, laki-laki 52
jiwa, perempuan 66 jiwa, jumlah 118 jiwa. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara warga jemaat yang sudah mengikuti ibadah, tetapi juga kepada seluruh rekan-rekan majelis, pemain organ, singers, kostor, tenaga TU yang sudah mendukung pelayanan ibadah di pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, Bapak Ibu Saudara, saya lupa membaca satu informasi penting untuk kita pada pagi hari ini, bahwa akan dilaksanakan peneguhan majelis pengganti antar waktu. Peneguhan majelis antar waktu rencananya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 September 2020. 6 September 2020. Pengangkatan atau peneguhan ini untuk melengkapi daripada jumlah tenaga majelis sesuai dengan yang dibutuhkan, terutama pada wilayah kelompok-kelompok pelayanan. Kami akan membacakan nama-namanya sebagai berikut. 1. Bapak Franky Suhartono dari kelompok Getsemani. 2. Ibu Grace Buaim Dimara dari kelompok Getsemani. 3. Bapak Reki Sambo dari kelompok Galilea. 4. Bapak Anton Kaviar dari kelompok Galilea. 5. Ibu Deborsa Tikurara dari kelompok Galilea. 6. Ibu Fredika Mamoribo Rumaikel dari kelompok Nasaret. 7. Bapak Ismail Rumbrar dari kelompok Nasaret. Demikian nama-nama yang akan diteguhkan dalam peneguhan majelis pengganti antar waktu pada tanggal 6 September 2020. Demikian pemberitahuan kami, demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jemaat kita akan meninggalkan rumah Tuhan dan kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 407. Kidung Jemaat 407, namun sebelumnya kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kita mulai. Jemaat 407, Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kau sucikan
kehidupan